Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam, biasanya gitu ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya, itu biasanya kan lo gitu ya. Nih, kita lagi ada di channel bareng-bareng ya, Pak? Iya, channel bareng-bareng. Channel apa namanya? Nah, pokoknya nanti teman-teman komen deh kalau emang ada ide di channel ini, karena kita akan membahas something yang fun ya, Pak ya? Iya, fun aja, seru-seruan aja. Cuman yang jelas kita nambahin pengetahuan ya. Apa yang kita tahu, kita bisa sharing ke teman-teman. Nah, jadi jangan lupa komen nih teman-teman dari Lelangin Aja dan 221, kalau ada ide langsung kasih ke kita biar nanti tim kreatif kita bakal kalau komen kan kita bisa discuss ya. Bisa discuss. Walaupun nggak secara langsung kan ya, kalau pas kita ngebaca pasti kita balas. Pasti kita balas. Oke. Nah, apa nih yang kita mau bahas? Hari ini kita mau bahas sejarahnya lelang. Oh, sejarah nih ya. Tapi sekali lagi ya, kita dalam situasi yang berbeda nih kan. Iya. Nah, emang keren ya. Keren banget dong. Keren banget. Ya, Jarang-jarang ada. Jarang ada. Jarang-jarang ada. Oke, sejarah lelang berarti kan gue pernah bahas sedikit, berarti kita akan ngebahas sejarah lelang lebih spesifiknya atau gimana nih? Enggak, karena ide ini muncul dari pertanyaan dari teman-teman gitu. Bang, ada nggak sih lelang RX King, Supra tahun 97, motor-motor jadul gitu ya. Nah, sebenarnya karena mungkin teman-teman nggak tahu gitu bahwa lelang itu nggak hanya yang ada di balai lelang. Seperti kemarin kita lelang Lamborghini, itu kan pakai lamannya Lelang Go ID. Lelang Go ID. Sebenarnya kalau kalian cari, ya kayak gini nih, kalian cari. Ini ada nih RX King X bapak-bapak polisi, banyak banget. Jadi banyak ya kayak gini. Banyak. Ada Supra tahun berapa ada, cuman kan lelangnya kalian bisa ikutin online. Dan ini lelang resmi punyanya Kementerian Keuangan. Nah, karena kita bahas mengenai sejarah, maka sejarah lelang ini kita nggak bahas secara teoritis ya, karena sudah banyak yang lebih ahli. Kita fun aja lah. Kita akan fun aja. Cuman kita akan berdua aja nggak bahas apa gimana nih? Enggak, karena gue pengen nanti larinya sejarah lelang ini larinya ke lari lah gimana? Lari lah. Kita akan mengarahnya. Gitu. Mengarahnya dan berjalannya, capek juga kan. Jadi nanti gue akan membahas penting nggak sih lelang tuh diiklanin gitu. Karena zaman dulu tuh ya nggak tahu ya, nanti coba kita kupas ya, penting apa enggak sih, dipakai apa enggak. Terus lelang tuh dulu perjalanan waktu dari waktu ke waktu, dari zaman dulu tuh seperti apa. Dan gua ada temen gua yang memang sudah malang melintang di dunia advertising. Ya, pakar lah ya. Ya, pakar sih belum, cuma sok tahu aja dia. Agak sok dikit ya. Iya. Jadi mohon maaf nih. Kita langsung panggil aja deh ya. Siapa sih namanya? Awu gitu. Awu. Rizky. Dia. Ada di sini. Ini udah agak sering gitu. Maksudnya kapan? Gitu. Oh, jangan mundur-mundur. Ntar kena properti. Nanti jatuh nanti. Ini green screen. Oh ya ampun. Sorry. Oke, ini apa baru? Ini kan gimana ngeliat ke kanan? Apa? Ini aja lihat teman-teman aja. Oke, ini teman-teman kita langsung kenalan dulu nih sama Rizky. Silakan nih, kenalan dulu dong. Udah cukup. Belum. Oke. Rizky. Terus? Gue tadi di sini sebagai apa sih? Nggak tahu sebagai apa tadi. Maunya sebagai apa? Enggak yang namanya Rizky. Gua sejak tahun berapa ngapain? Mandi pijat mana? Halo istri. Jangan bro. Oh iya, sorry. Ntar gue nggak forward ke buat di blog. Di apa namanya? Di blast nih. Iya. Ya, nama gue Rizky. Gue dipanggil tiba-tiba tadi karena mau ngomongin tentang iklan ya. Ya, jadi tadi sempat denger dikit masalah expertise ya, nggak juga sih, cuman gue lama di advertising lah gitu, dulu sempat di dunia entertain juga, sekarang lebih ke dunia lelang juga, cuman masih lah, kalau dunia entertain tuh masih lah. Masih ya? Kebetulan adik saya Jessica Mila, Widih. saya manajernya, jadi kita kalau mau butuh Jessica Mila sekalian. Nanti Jessica Mila kita akan undang ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau mau sih. Tadi rate berapa? Nanti di belakang lah. Iya, nanti di belakang. Amplopnya siapin bro. Nanti ada tim yang nyiapin. Oke, sebelumnya lu juga ini ya, bos ya? Pernah jadi announcer ya? Penyiar. Ya, alhamdulillah pernah jadi penyiar. Mau disebutin penyiar di mana biar enak gitu. Zaman kapan gitu kan? Zaman kapan gitu kan, tahun 75 apa? Ya, mungkin abad ke-17, abad ke-18 zaman dulu tuh gitu. siarannya masih teriak-teriak kayak toa. Gue tuh siaran di Prambors, tapi Prambors Jogja. Itu pada zaman 2000-an lah pas gue kuliah. Gue pernah kuliah juga. Alhamdulillah. Oh iya. Lulus nggak lulus?
lama. Yang penting lulus lah. Yang penting lulus. Lulus tapi lama. Minimal bisa di-clear ke orang tua, lulus gitu. Kembali ke masalah iklan. Nah, ke masalah iklan. Nah, ini kan kita mau bahas topiknya mengenai lelang nih, Bro. Lelang itu di mana zaman dulu banget. Ini boleh kita cerita ya. Dulu Boleh itu lelang tuh sekitar abad 17 18 itu lelang booming di itu Romawi. Betul. Waktu itu. Nah, yang dijual tuh aneh-aneh kayak budak gitu. Iya. Ada ini enggak? Kalau yang budak pada saat itu? Iya. Oh iya. Bukan ini bidak ini. Nah, itu bidak gitu. Bidak buat catur ini. Bukan ini. Budak, Pak. Bukan, ini bedak. Yang ini. Iya, yang benar yang budak. Nah, yang budak, bukan. Nah, Oke. itu Ini bedak. Ya, udah. Serius. Nih yang ini harus hati-hati nih yang ini. Nah, lelang budak itu dulu booming. Jadi ya mohon maaf nih bukan bermaksud melecehkan ya, Bro. Ya ini kenyataan. Ini kan? memang Kita realita. sejarah. Jadi Gue budak. ngomong budak kesana sih bro, ya Allah. Enggak, Bro, liriknya kalau lupa. kita ngomongin kalau semua nih. Jadi lelang budak itu booming dan untuk diperjualbelikan. Dan dulu itu budak wanita. Jadi jadi kayak jual beli perempuan saat itu ya. Jadi mohon maaf ya sekali lagi ini bukan bermaksud untuk melecehkan, tapi memang ini bicara sejarah. Dan bergeser ke zaman kolonial Belanda, baru habis itu masuk ke Indonesia. Oke. Makanya di Indonesia itu dikenal ada Vendureglement. Itu peraturan hukum ya yang mengatur mengenai iklan dan teman-temannya itu yang sampai sekarang ini masih dipakai udah ratusan tahun, Bro. Dan itu kan bawaan dari VOC ya? Iya, VOC, Sampai dari sekarang VOC. kan. Betul. Nah itu sejarahnya ada semua, nanti teman-teman bisa Googling. bisa googling lah ya. Bisa googling lah. Tapi kita nggak bahas itu. Nggak. Kita bahas pentingnya iklan nih. Nah, karena memang teman-teman tuh gelisah nih kok iklan ini benar apa enggak? Iklan ini benar apa enggak? Iklan ini benar apa enggak? Nah, gue tertarik dengan clickbait, Bro. Clickbait itu kan umpan pancing ya. Umpan pancing. Umpan pancing apa sih? Iya, clickbait itu sebenarnya cuma kayak tren masalah bahasa sih. Oke. Iya, maksudnya umpan pancing tuh kayak lo kayak ada bahasanya teaser, nah kayak gitu lah. Teaser Tapi itu bukan yang buat ini, betul. yang buat lap. Tisu. Oh, kejauhan ya. Jauh banget. Mau keduanya lu. Dadah. Dikat. Terus. Iya, jadi gue gini, kalau gue balik lagi, kalau gue sih pribadi tidak membahas masalah gue bukan expertise atau apa segala macam, bukan. Cuman saya gue lebih ke kalau kita ngomongin iklan itu kan basically itu adalah tentang masalah marketing, bro. Betul, Marketing, betul. Ya, pemasaran ya. Pemasaran. Ya, gitu. yang mati pemasaran itu ya. Aduh. Atau Penasaran. Ngobrol sama gua aja. Oh iya, sorry. mati penasaran. Lama dia. Ya Allah. Lama banget sih mikirnya. Durasi, bro. Oh iya, sorry. Rate-nya mahal loh dia. Iya, sorry. Terus. Tadi gua kemana ini? Oke, pemasaran. Ya, nggak, jadi kan kalau iklan itu kan sebenarnya wadah menurut Wadah. gue ya, gitu. Iklan itu wadah. Jadi di situ kan tinggal kita. Wadah nggak gini, wadah. Wadah kan iklan, kita ngomongin iklan wadah kotak gitu. Oh iya. Ini boleh. wadah buat Iya. sesabahan. Oh iya, wadah. Oke. Ya Allah, capek ngomongin ya. Ya kita akhiri saja sampai sini. Sampai ketemu ya. Jangan lupa subscribe langsung aja gitu. Lanjut. Tadi mana sih? Wadah. Kan wadah nih. Iya, jadi iklan, misalnya iklan tuh sekarang udah banyak lah gitu. Misalnya Oke. ngomongin koran, ngomongin digital, ngomongin iklan jalanan, atau segala macam flyers, atau segala macam itu kan part dari iklan. Tapi kan poin dari iklan itu adalah how to, gimana caranya kita menulis sesuatu atau memberikan Gambaran informasi gitu. atau gambaran yang menarik. Gitu. Yang sampai ke yang dituju gitu. Yang ya? dituju, Ke gitu. pasar apa gitu ya. Benar. Nah sekarang trennya itu menurut Pasar gue Senen. salah. Oh iya, Rabu. salah. Pasar Senen. Terus. Apa namanya tadi? Sampai mana gue? Iya. Intinya masalah pemakaian kata yang tertujunya tepat gitu. Ya. Nah, tren sekarang itu menurut gue tuh lebih ke sesuatu yang menyentil. Itu banyak atau bikin orang penasaran. That's why di 2019 atau 2018 tuh clickbait, kata-kata clickbait itu baru nongol gitu. Oh. Ketika digital udah mulai growing Udah lah. mulai booming ya, mulai Iya. dipakai dan mulai membumi, Iya, membumi iya. lah bahasanya. Membumi lah. Jadi clickbait itu baru mulai. Nah sebelum bicara clickbait itu yang Bro Rizky rasain dulu ngiklan itu yang paling efektif seperti apa sih gitu? Wah, kalau seperti apa luas bang. Yang pengalaman.
pengalaman. Kalau gua ya gitu kan zaman dulu tuh masih ada Twitter. Nah, Twitter itu iklan yang kita langsung bisa lihat pada saat itu at that time. Ini my experience saja. Gitu. Gua kan dulu siaran gitu. Di radio pun ada iklan. Oke. Ya kan. Pada saat itu ketika gua siaran masih ada Twitter tuh gitu. Facebook pun ada gitu. Tapi kan Facebook dulu lebih ke ya udahlah buat lo eksistensi aja gitu. Tapi kalau mostly untuk lo mendapat informasi yang cepat pada saat itu adalah Twitter. Basically semua media itu bisa dijadikan iklan. Ketika gua masuk ke dunia entertainment atau advertising itu gua 2000. Ya dari tahun 2000 lah gua. Tahun 2000-an ya. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya sinyal yang kuat. That's why semakin luasnya di pangsa pasar Indonesia untuk kita bermain di sosial media dan untuk dunia periklanan segala macamnya. Iya, dulu kan efektif cuman radio sama cetak, sama TV, sama koran, sama cetak, sama TV kan. Iya. 3 ini kan belum ada, digital belum ada tuh. Benar. Dan kayak apa namanya yang berbau internet ya belum ada. Kan? Jadi Makanya mereka masih di sana. Masih jadul banget lah. Nah, cuman balik lagi kita sih basically kalau kita membahas panjang itu akan lama nih gitu dan balik lagi gue bukan expertise-nya jadi kita fokusnya lebih ke yang simpel-simpel aja menurut gue. Ketika lo ngomongin clickbait gitu adalah pengaturan kata-kata yang menurut lo itu penting. Gitu. Pengaturan kata-kata itu kan bisa jadi hal-hal yang membuat si yang dituju oleh iklan itu membuat dia tertarik gitu ya. Tertarik karena baca, karena lucu, karena banyak kan. Nah kayak contoh nostalgia nih, gue punya iklan di tahun 90-an kalau lu inget ya. Nah kayak gini nih. Patani ngeracunin keong sawah, keong balas ngeracunin Patani, si keong sawah mati, Patani juga ini lagi. Kan ini bangsat. Ya ini bisa dibilang clickbait pada saat itu juga. Iya kan? Gitu. Jadi membuat orang, oh ini apa sih? Kok receh ya? Terus ini kalau misalnya pada saat itu udah ada sosial media, bro rame nih bro. Naik ya? Ini karena koran. Karena koran saat itu. Sorry ini ya. Ya. Nanti ini karena koran. Jadi kan kalau koran itu kan nggak mungkin kita nyebarin ke satu Indonesia bro. Ya ini udah lagi nih. Sekarang. Ini masalah sadis nih, nggak lucu nih. Suami kesel, istri ditabrak, terus dilindus pakai tronton. Aneh. Ini antara mau ketawa tapi keselin gitu kan? Iya bro. Bener. Yang kayak gini nih coba. Lu baca bercoba lu. Nah ini teman gue kentut, yang lain pada kebauan. Ya udah, gue hirup sendirian kan. Gue mah gitu orangnya, setia kawan. Terus apa lagi tuh? Ya udah gitu doang. Nggak relate ya? Iya gini lucu nih. Villa ilegal mau dibongkar, warga ngelawan. Petugas dilempari bom molotov, malah kena villa lain, 1 hangus 2 rusak. Nah menurut gue sih ini apa ya bisa dikatakan sesuatu yang membuat orang jadi tertarik untuk membaca. Ya ini kan sebenarnya permainan kata bro. Gitu. Jadi poin yang penting menurut gue dalam sebuah iklan adalah how you to get the right words. Gitu. Ya sesimpel misalnya gue mau jual rumah gitu. Gue rumah antik. Misalnya gue cuma misalnya gue cuma tulis rumah antik. Ada pangsa pasarnya. Gitu. Oh iya, kalau rumah tuh waktu itu gue inget kayak beli rumah dapat istrinya, isinya gitu-gitu kan. Tapi gue nggak pernah itu rumah dapat istri, itu nggak pernah tuh. Itu itu. Dan lu nggak akan pernah beli. Ini agak aneh sih, Mas. Ini kalau viral bro, istri gue denger, jadi gue nggak mau menjurus ke sana. Iya. Nah korelasinya dengan lelang saat ini bro, karena lelang itu ya sudah saat ini gue melihat bahwa institusi lelang, baik itu balai lelang maupun institusi punyanya KPKNL atau negara itu hanya ya sudah ditaruh di sebuah portal, didiemin gitu. Artinya ya sudah dibebaskan, siapa yang mau lihat ya lihat gitu. Nah itu nggak ada sesuatu yang buat orang jadi ini apa sih gitu. Nah jadi emang ini harus sebenarnya itu harus digemborkan. Kira-kira menurut lu gimana bro? Kalau misalnya untuk lelang negara atau memang lelang-lelang yang lain kan berdasarkan kan lelang iklan di koran nih. Biasa kan untuk pendapatan negara dan lain-lain. Kira-kira ada ide nggak nih untuk balai lelang itu biar bisa viral juga dengan penggunaan kata-kata atau apalah? Yang gue lihat sih kalau kita ngomongin lelang.go.id berarti. Ya lelang.go.id. Lelang.go.id dan teman-temannya ya. Iya, secara platform simple masih gitu. Tidak gini, ketika lo masuk klik gitu, simple banget men gitu. Tidak ingin buat orang yang awam ya, bukan gue yang mau belanja banget nih. Tidak ingin membuat gua itu bertahan lama di situ gitu. Iya sih.
Gitu. Tapi kalau dikasih apa yang menarik gitu, warna deh. Gitu. Ya, Kalau you play with warna aja. warna gitu. aja ya. Itu membuat orang akan bisa sedikit bertahan lama di situ. Gitu. Tapi kan sebenarnya goalnya bukan itu dia menciptakan ini. Iya. Goalnya kan adalah dia menciptakan ini untuk memudahkan dan untuk jualan doang, sesimpel itu. Dia tidak ingin ini viral juga anyway, for what? Nah, tapi kan balik lagi kan ke jualan kan, palingnya kan marketing. Harus ada yang menarik kan ibaratnya kan. Enggak, ini bicara experience kita berdua juga. Kemarin kita habis review Lamborghini ya, Bro. Lamborghini di KPKNL Bandung, limitnya 100 juta. Nah, gue sama Bro Angga punya 1 miliar kan? 1,6. Iya. Itu mungkin karena ya kita bantu untuk iklan di media sosial lain kayak YouTube gitu. Jadi waktu gue naikin, viewer gue masih sedikit, Bro. Maksudnya yang nonton sudah lumayan, bisa sekitar 4 ribuan, ya 4 ribuan artinya. Dan waktu lelang pun yang ikut jadi banyak gitu. Nah, kalau setiap barang yang dilelang di lelang GoID itu dinaikkan gitu ya, mungkin akan membantu ya. Kayak misalkan sekarang contoh RX King itu tadi, siapa yang tahu ada RX King? Padahal banyak yang nyari Yamaha RX King ya. Benar. Saat ini padahal banyak banget tuh di situ. Dan yang ya pengalaman gue ya di beberapa balai lelang yang sudah punya nama aja, ya tetap menggunakan YouTube ini untuk sarana yang efektif gitu. Benar-benar. Makanya gini, kalau kita ngomongin salah satunya kan adalah sebenarnya ketika kita nggak usah ngomongin platform itulah, kita ngomongin platform ketika gue menciptakan sebuah platform apps gitu. Gue punya kewajiban untuk mengiklankan platform gue. Nah, apakah dia sudah maksimal mengiklankan platform itu? Nah, itu dia tuh. Gitu. Maksud gue, kalau sekarang ya ads lah bahasanya gitu. Kita ngiklan di YouTube, kita ngiklan di Instagram untuk si apps ini, untuk si platform ini. Gitu. Kalau platform itu masih web ya? Masih web. Base web pun atau base apapun sebenarnya tetap bisa diiklanin. Gitu. Kalau emang dia targetnya mengincar traffic. Ya, bro bisa bro, iklan bro. Bisa bro. Untuk lo nyari istri kedua. Den nyari istri Den. Dan taruh nongol deh. Gitu loh. Ya basically semuanya kan ujung-ujungnya dia tempat jualan, dia juga harus mengiklan. Kalau lo ngincar traffic, lo harus beriklan lo. Ya, beriklan di semua lini ya. Gitu. Ya. Oke, berarti kita sepakat bahwa iklan ini penting ya untuk apapun ya. Apapun iklan itu penting, bro. Nah, kita balik ke clickbait nih sebenarnya nih. Ya. Nah, clickbait ini penting apa sih untuk di iklan gitu? Kalau gua sih ya, gua pribadi balik lagi gua nggak terlalu penting sih masalah clickbait. Karena gini, ada banyak faktor ya, sorry. Jadi untuk clickbait itu bisa dari misalnya kalau digital secara thumbnail atau secara produk yang dijual atau kata-kata mungkin atau mungkin foto-fotonya kan banyak nih clickbait ya. Nah, tapi di beberapa sektor beberapa orang tuh itu sangat berpengaruh sih, Bro. Emang makanya kan kalau kita ngomongin masalah rumah deh. Lo sejauh mana sih bisa meng-clickbaitkan sebuah rumah? Kan kita ngomongin iklan, ini lelang ya. Lelang itu kan orang awam masih berpikir lelang konotasi itu lelang murni rumah. Rumah yang akan dilelang, rumah yang bermasalah atau kredit macet atau segala macam dilelang. Lo susah bermain clickbait di situ gitu. Tapi kalau misalnya lo ngomongin lelang universal, sampai handphone, sampai jam, sampai iklan. Sampai apapun itu lo mau masukin ke dunia lelang itu, nah lo play with clickbait gitu. Tapi kan jatuhnya jadi banyak banget gitu. Misalnya kayak gue bermain di lelang. Kita punya lelang yang khusus properti ada, tapi untuk lelang pre-love juga ada. Jadi barang-barang second, barang-barang bekas tuh ada. Gitu. Nah, bekas istri, pas suami. Lelang lelang si pre-love itu kan banyak kan barangnya, dari handphone, dari jam, apa segala macam gitu. Kita tidak so far ya, gue masih belum bermain di clickbait di situ gitu. Gue lebih ke mencari orang yang membutuhkan aja. Ketika lo clickbait, jatuhnya terlalu banyak, terlalu universal gitu. Lo ngincarnya cuman ya emang at the end pasti akan menguntungkan lo karena trafficnya bagus gitu. Tapi kan juga ada yang enggak. Berarti nggak semua lini bisa untuk pakai clickbait ya sebenarnya ya? Ya kan kalau misalnya lo menjual barang eksklusif misalnya, jam yang harganya sampai 2 miliar, lo bermain clickbait, lo terlihat cheesy, terlihat murahan jatuhnya. Jadi clickbait itu kan tadi menurut gue itu kan ada banyak faktor ya, dari gambar, dari kata-kata apa. Itu benar? Itu benar. Oh gitu, oke. Pokoknya sesuatu hal yang membuat penasaran itu, gue menyebutnya sebagai clickbait. Tiba-tiba lo kayak, mohon maaf ya, mungkin agak
buram-buram gambar mungkin agak sedikit cewek bugil misalnya. Oke. Itu menurut gue tuh bisa jadi clickbait karena orang penasaran lo mengklik. Walaupun isinya sampah ya. Walaupun isinya ternyata kuda yang nggak pakai baju. Oh ya. Emang kuda pakai baju? Enggak. Cuma di coret-coretnya jadi zebra. In my experience, yang bernama clickbait itu adalah sesuatu hal yang membuat penasaran. That's clickbait menurut gue. Ya, jadi kesimpulannya apa nih Om Doso nih? Kalau menurut gue sih tadi dari Bro Rizky sudah bilang ya, maksudnya Ya, ya kesimpulan aja cepet amat. Kagak, menurut Oh, dia iya. belum baru kesimpulan ini. iya, Jadi iya. Kesimpulan sementara, saran masih banyak tuh. Daftar isi. Q&A. Jadi Kita live nggak nih ntar? Sama penelpon kita siapa? ada penelpon nanti dari mana gitu kan. Jadi Pura-pura kesimpulannya ya. sih sebenarnya ini sih, kalau memang clickbait itu nggak bisa ke segala arah ya sebenarnya ya. Ya maksudnya kayak tadi kita lelang barang-barang branded yang harganya mahal, malah nanti akan terlihat lebih murah, akan jatuh ya barangnya Iya. itu sendiri ya. Benar. Atau misalnya kita tata Karena begini loh, kalau gue sih nggak tahu ya, gue awam di dunia periklanan, advertising gue awam, makanya sharing Nah, makanya kita rezeki undang sama beliau, Bro kan? Angga kan. Jadi gue yang tadinya nggak tahu urusan misalkan nih agregator, gue nggak paham sama sekali. Iya, iya. Tapi itu dicari saat ini karena dia sebagai perantara platform digital. Iya. misalnya. Jadi dari agregator itu dia bisa punya wewenang untuk tayang ke manapun, TikTok, ke IG, kemanapun lah ya, Iya. sesuai dengan kemauan si klien, iya kan. Nah, seperti itu kan artinya dibutuhkan gitu ya. Nah, korelasinya dengan teman-teman insan lelang yang sedang mengiklankan semua produk lelang, Oke. kan harusnya dibutuhkan seperti itu supaya ketika orang lagi nonton sinetron gitu tiba-tiba nongol produknya Bro Rizky tadi, Nah. dari lelang apa gitu kan, 3D auction ya, 3D auction ya, 3D auction ya kan, atau kalau enggak apa namanya YouTube-nya Bro Angga tiba-tiba Ya. begitu kan, orang walaupun mau di skip minimal orang lihat dulu. minimal 5 detik dia sudah aware Iya, ya. betul. Betul. Ngejar apa ya, brand awareness lah ya, seperti itu sih. Kayak, jadi berarti kita udah sedikit paham ya tentang beriklan itu penting, Ya. terus hindari hal-hal yang sifatnya kayak agak-agak penipuan gitu nih kan, karena lagi luas banget nih kan. Semenarik itu, tetapi nggak lebay ya bro, ya kan? Nggak alay, artinya tidak mengandung unsur sara, tidak, ya kan kayak gitu kan pasti kan? Iya, benar kalau itu pasti. Cuma maksud gue adalah kita jadi individu harus pintar. Iya. Menurut gue, siapapun itu. Gitu. Ketika lo melihat tawaran menarik yang sangat murah apa segala macam, ya lo jangan langsung percaya bro. Gitu. Iya. Hari gini orang siapa sih mau rugi? Masa lo ngejual murah banget, misalnya FYI iPhone 14 gitu misalnya. Emang ada? Belum ada. Oh, belum. Misal, Ntar kita beli. iPhone 14 misalnya 20 juta, tiba-tiba di lelang ini bisa dapat 10 juta. Ya kali gitu. Iya, Masa juga dia sih. mau rugi kecuali dia ngasih hadiah. Kecuali di platform lagi bagi-bagi hadiah, itu lain cerita mungkin. Makanya sebagai pembeli atau sebagai calon pembeli lo harus pintar bro. Iya, harus dilihat. Lo jangan kalau ngomongin lelang ya, salah satu yang mesti lo hilangin adalah emosi, Emosi, ego. terus lo harus bisa Ini berhitung. ego. 3. Oh iya. Aduh. Lo harus sebenarnya target, misalnya gue mau beli handphone ini, pokoknya budget gue 10 juta misalnya. Ya udah lo jangan emosi sampai ketika ada yang ngebid 11 lo, gue mau kalah nih, gue mau 12 mau 13. Oh. Itu udah lewat ekspektasi kan jatuhnya gitu. Jadi Makanya kalau- be smart menurut gue. Sama ya. Iya. Kecuali rare gitu. Ini bekas Jessica Mila. Hai. Misalnya. Itu kan berarti kalau fans Jessica Mila mungkin Hai. Hai Jessica Mila. Hai. Manajernya di sini. abang sekaligus kerja. Iya. Sekaligus manajer. Abang Dia minta lu. bayaran loh. Ini ikhlas. Wah, gitu. Ikhlas. Ya kalau itu kan itu udah ada value-nya. Itu tergantung pribadi masing-masing. Gitu. Jadi makanya lihatnya harus. That's why gue bilang pembeli itu harus pintar. Jangan Oke. penjual doang yang pintar. Nah berarti kan ke pengalaman gue memang saat membuat vlog tentang lelang nih ya, khususnya otomotif, ya tanpa harus adanya clickbait dari thumbnail ataupun video sih sebenarnya informasi yang gue tampilin tentang lelang kan dulu masih langka ya, Iya. masih jarang, makanya viewersnya bagus tuh. Itu sebagai bentuk kayak clickbait juga ya paling ya, karena lelang itu kan pasti
kesan murah gitu loh. Iya, benar. Ya kan? Nah, sekarang ini kan berarti lelang orang udah pada tahu nih. Ya, jadi udah dibahas sama lu bahwa hati-hati dengan penipuan, terus lelang pun juga banyak macam nih sekarang kan, ada pre-love segala macam, dan ya kita harus hati-hati nih. Nah, lu sebagai pejabat lelang gimana Pak biar teman-teman paham tentang lelang ke depannya, karena ini kan metode yang saat ini tren ya lelang tuh. Nah, gimana nih? Yang pertama kali dilakukan adalah jangan mudah tertarik dengan barang yang harganya murah. Itu dulu. Penting. Setelah lu tertarik, lu mesti harus selidiki. Ya, lu mesti harus benar-benar ya cari ini barang dari mana, siapa penjualnya, siapa yang menjual, siapa tadi termasuk yang Bro Rizky bilang rekeningnya dan lain sebagainya itu. Terus habis itu apakah ini benar-benar lelang resmi di bawah institusi balai lelang atau tidak, kayak gitu-gitu kan. Nah, karena memang kalau di bawah institusi balai lelang mereka ada punishment-nya Pak. Ada punishment. Ada punishment-nya. Jadi mereka karena superintenden itu memberikan pengarahan ya, pengarahan tiap bulan, dan mereka pasti akan takut untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh karena memang aturannya ada gitu ya. Jadi menurut gue sih lebih safety beli di balai lelang kalau lelang ya. Balai lelang atau yang langsung di balai lelang kelas 2 gitu, atau mungkin yang lewat platform digitalnya Lelang Go ID mungkin. Jadi gue kapan diundang lagi kita diskusi lagi deh. agak cukup sih kayaknya. Udah cukup ya sih bro. Amplopnya bro, jangan gitu dong bro. Butuh traffic juga bro. Dia juga lagi pegang project itu sih. Maha besar, maha karya lah. Nggak apa-apa, lu ceritain bro. Iya. Ini penting nih, nggak apa-apa. Gue ceritain. Iya, maksudnya lu sharing lah, lu pegang project apa terkait intinya, jangan balik ya. Itu beneran ya, apa namanya, buka ke Instagramnya Indonesia Serasi. Indonesia Serasi itu apa tuh bro? Itu namanya clickbait yang baru gue lakuin. Buka. Oh, oke, nggak boleh ceritain ya. Penasaran kan? Jadi Indonesia Serasi. Indonesia Serasi, oke. Itu Serasi ya, Serasi. Ada di atas di sini. Itu atas mana bro? Ini nih. Oh sini ya. Jadi big project ya. Big project. Lebih ke movement sih, gerakan. Oke, nah ini Udah cukup sampai sini. Penasaran? nanti dicek aja. Nanti dicek aja Indonesia Serasi. Nanti kita udah cukup. Jadi ini udah sekitar 4 hari kita. Gue belum mandi nih bro. 4 hari. Jadi thank you banget nih bro, udah datang, udah sharing, pendapat-pendapatnya juga oke ya. Maksudnya tentang clickbait itu sebenarnya kayak gimana, traffic juga harus ditentukan dari clickbait. Cuman nggak semuanya butuh clickbait ya bro ya. Ya tergantung siapa lo sih menurut gue. Siapa sih produk ini gitu. Kalau mau bermain cheesy atau ke area yang luas segala macam ya lo main clickbait lah. Tapi kalau lo sebuah kelas atau eksekutif atau lo pengen di main pangsa atas doang, jangan main clickbait. Jangan main clickbait. Ya. Menurut gue pribadi bukan pakar ya. Bukan Ya, bukan eksekutif. Oke, nanti kalau emang yang pakar tentang advertising lebih ini bisa komen lah ya. Jadi kita bisa share. Kita discuss lah. Pasti itulah clickbait ya. Iya. Indonesia Serasi jangan lupa. Jangan lupa Indonesia. Oke. Langsung tutup. Kita tutup aja. Ya, gue Cahyo di Lelangan aja. Gua Angga dari Dozo 21. Saya Rizky dari Balai Lelang 3D Auction. Iya, ada. Thank you udah nonton. Belum Oh iya, sorry. Jangan lupa Jessica Mila. Iya. Untuk nonton ya. Nonton filmnya. Dol 3. Oh iya, Dol 3. Nah, agak serem dah tuh ya. Iya. Thriller. Ya. Kita dikasih gratisan nonton nanti, Bro. Ya kalau enggak ya awas aja kita nggak tayangin. Terus ngancam gitu. Oke. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa di subscribe, lelangin aja dan Dozo 21. Jangan lupa follow 3D Auction. Sampai ketemu nanti. Dan follow apa tadi? Indonesia Serasi. Indonesia Serasi, jangan lupa ya. Nanti kita ketemu lagi di part-part berikutnya. Nah, kalau emang misalnya tertarik dengan konten seperti ini, jangan lupa di komen. Nanti kita akan adakan per pekan ya, Pak ya. Siapa itu? Per pekan Konten setiap seperti ini. minggu. Misalkan Jessica Mila gitu kan. Gue sempet lihat dulu. Kan kalau ada yang bening kan? Ada yang bening. Iya. Kalau lu kan kita sebenarnya karena amplopnya tipis saya. Iya. Ya kita nggak tutup-tutupin. Ya udah. Jadi sampai di sini aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye bye.